Bapak, Ibu, dan saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk memasuki hari Minggu dengan persiapan yang baik untuk kita boleh memasuki ibadah. Meskipun dengan suasana pandemik ini kita harus beribadah di rumah, tetapi biarlah itu tidak mengurangi kesungguhan kita untuk kita boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk kita mengikuti ibadah hari ini. Dan kita percaya dan kita tahu Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Shalom. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Di dalam kitab Tawarik mengatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita angkat lagu pujian, hormat bagi Allah Bapa.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang surga, malam hari ini Tuhan kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan di malam hari ini kami boleh bersyukur, boleh menikmati Engkau Bapa. Dan biarlah Tuhan di malam hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan di malam hari ini ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Bapa, agar setiap puji-pujian dan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu nanti boleh bertumbuh dalam hidup kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Kristus. Amin. Ya, saat ini kita akan membacakan ayat dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam kitab Mazmur 94 ayat 22 mengatakan, Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Sebagai gunung batu kita, Allah itu kuat dan dapat diandalkan. Sebagai tempat perlindungan kita, Tuhan dapat menyediakan keamanan hingga masalah kita berakhir. Mari kita puji Tuhan dengan mengangkat lagu pujian Gunung Batu Perlindungan. Gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Perlindunganmu, Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya, saat ini kita akan masuk bacaan bertanggapan. Mendengarkan perintah Tuhan. Apakah Tuhan berkenan kepada korban dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanamanmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mari jemaat yang setia, kita tetap memuji Tuhan dengan mengangkat lagu pujian, Betapa Besar Kasih Allah. Besar, berkat-Nya limpah, Dia rela mati, selamatkan kita. Kasih yang besar, berkat yang limpah, patut ku kenang dan bersyukur. Betapa tingginya, betapa kekalnya kasih-Nya Yesus, tak tertera, kekal selamanya, tak terukur lebarnya. Kasih-Nya Yesus tak terhingga. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Kasih yang besar, berkat-Nya limpah, Dia rela mati, selamatkan kita. Kasih yang besar, berkat-Nya limpah, patut ku kenang dan bersyukur. Betapa tingginya, betapa kekalnya kasih-Nya Yesus, tak tertera, kekal selamanya, tak terukur lebarnya. Kasih-Nya Yesus tak terhingga. Betapa tingginya, betapa kekalnya kasih-Nya Yesus, tak tertera, kekal selamanya, tak terukur lebarnya. Kasih-Nya Yesus tak terhingga. Bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat yang setia, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dengan mengangkat lagu pujian dengan sayap-Mu. Selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidupku tak menyerah. Engkau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Engkau ku nantikan, Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidupku tak menyerah. Engkau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Engkau ku nantikan, Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidupku tak menyerah. Engkau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Engkau ku nantikan, Engkau yang ku sembah, Yesusku,
Waktu selanjutnya kami persilakan bagi hambanya untuk memberitakan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini kita akan memasuki satu pembahasan firman Tuhan. Pembahasan yang cukup membuat nuansa sedih seperti itu. Yaitu mengenai kematian Harun. Nah, sebelum kita membahas tentang firman Tuhan tersebut, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan dalam kesempatan ibadah pertemuan secara virtual ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir dimanapun. Bukalah hati kami, baik yang mendengar juga yang memberitakan firman, agar kami dapat menikmati firman-Mu dan firman itu dapat tumbuh dan dapat tumbuh dalam kehidupan kami, membuahkan hasil perilaku yang baik. Berkati hamba-Mu yang memberitakan dan Pak Timin yang akan menerjemahkan, agar apa yang kami ucapkan dapat dengan bahasa yang dimengerti dan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Ini Tuhan doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih untuk membuka Alkitab kita dari Bilangan 20. Bilangan 20 ayat 22 sampai 29. Saya akan membacakannya dengan bahasa Indonesia, Pak Timin kemudian akan membacakannya dengan bahasa Mandarin. Bilangan 20 ayat 22 sampai 29, demikian firman Tuhan. Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan itu. Mereka naik ke Gunung Hor sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. 民书记第20章第29到29节安尼看讲，以色列全会众从加底斯起行，到了何尔山，耶和华在附近以东边界的何尔山上晓谕摩西、亚伦说：亚伦要归他列祖那里，他必不得入我所赐以色列人的地，因为在米利巴水你们违背了我的命。你带亚伦和他的儿子以利亚撒上何尔山上，把亚伦的圣衣脱下来，给他的儿子以利亚撒穿上，亚伦必死在那里，归他列祖。摩西就照耶和华所吩咐的行，三人当着会众的眼前上了何尔山。摩西把亚伦的圣衣脱下来，给他的儿子以利亚撒穿上，亚伦就死在山顶那里。于是摩西和以利亚撒下了山，全会众就是以色列全家见亚伦已经死了，便都为亚伦哀哭了30天。
Dari perikop kematian Harun ini sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. 那透过亚伦个性这个故事有真多，咱能当学习的。 Misalnya menjelaskan bahwa Allah itu tetap konsisten ketika ia menetapkan hukuman itu tetap harus dijalankan. 啊，就是咱人的上帝有迄个决定，伊讲什么决定都爱照做。 Sebab di situ menjelaskan bahwa Harun dilarang masuk ke tanah perjanjian karena kesalahan di Meriba. 那就是这个亚伦袂当上帝因为你入去这个迦南地，因为伊点这亚巴水有做唔对的代志。 Tetapi dari perikop ini saya mengambil perspektif yang sedikit berbeda dan hanya mengambil 2 pelajaran dari perikop ini. 那但是透过这个上帝去这勘站，哇，我有两个解释。 Yang pertama menjelaskan tentang perspektif kematian dalam perjanjian lama dan yang kedua tentang tradisi pewarisan keimaman dalam perjanjian lama. 那第一个就是关于咱人死亡了后的个人点这古约，加这个祭司接班传承这个点这古约的解释。 Nah, mengenai yang pertama yaitu metafora dikumpulkan dengan kaum leluhurnya menjelaskan bahwa kematian orang yang berkenan di hadapan Allah yang memelihara perjanjian dengan Allah di perjanjian lama akan masuk surga. 那都是关于这个古约这个形容词关于归他列祖的意思，就是咱当一人过身了后，点这古约有讲伊会甲上帝有连带关系，伊会甲这上帝点这个天国。 Metafora tersebut menjelaskan bahwa Harun akan mengalami suatu kondisi mereka bertemu dengan orang-orang yang terikat dengan perjanjian dengan Allah dan orang percaya lainnya. 那意思就是这亚伦伊归他列祖的意思就是伊会去甲这个伊的祖先那的所在。 Bersama dengan Nuh, bersama dengan Abraham dan lain-lain. 那就是甲亚伯拉罕甲其他人做阵。 Tuhan Yesus juga menggunakan penggambaran yang sama dalam kisah Lazarus dan orang kaya di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. 那耶穌基督也有用過這款嘅比論，就是點路加福音第16章第19節到31節了，關於這拉撒路加亞伯拉罕嘅比論。 Bahwa setelah Lazarus mati, ia digambarkan ada di pangkuan Abraham. 那就是當這拉撒路過身了後，伊有甲這個亞伯拉罕對一個。 Jadi jangan dibayangkan pangkuan secara literal betapa panjangnya kaki Bapak Abraham di surga. Bukan seperti itu. Pangkuan di sini bahasa metafora yang menjelaskan seperti kita pahami ada pangkuan ibu pertiwi, misal begitu ya. Tanah irian kembali kepada pangkuan ibu pertiwi. Artinya menjelaskan ada bersama-sama dengan Abraham. Nah,意思唔是講這個拉撒路和這個坐點這個亞伯拉罕的卡，而是講一個。 破了，意思是講伊這個拉撒路去到這個亞伯拉罕所拿的所在。Dan sebaliknya di sisi lainnya digambarkan juga ada orang kaya yang masuk dalam area penyiksaan yang disebut neraka. 那也是講過另外一個比論，耶穌基督講到關於這個有錢嘅人加這個無錢嘅人，這個有錢嘅人入去這個地獄。 Orang kaya tersebut mengalami penderitaan dan kehausan sehingga meminta Lazarus untuk mencucukkan airnya, tangannya ke air untuk meneteskan kepada orang kaya tersebut. Nah, 這個有錢嘅人點這個地獄有拄到這個積無嘅時陣，伊感覺真脆大，伊叫這拉撒路手溫水滴水給伊啉。 Itu menjelaskan, Tuhan Yesus hendak menjelaskan bahwa setelah orang mati akan memasuki satu alam kematian. Nah, 耶穌基督伊意思要解釋就是講，咱人過身了後，咱入去一個空間。Alam kematian itu dalam bahasa Yunani-nya disebut Hades. Nah,意思就是名做 Hades。dalam bahasa Ibrani-nya Sheol. Nah, tiap dia Hebrew pun講 Sheol. Nah, di dalam alam kematian itu ada 2 tempat untuk penyiksaan dan tempat di mana orang percaya dan umat perjanjian berkumpul bersama-sama dengan Allah. Nah, 意思就是點這個死亡嘅中間嘅過程有兩個所在，就是有這個地獄甲這個天國還是天堂。伊這個地獄有人犯罪嘅人，無信主嘅人就這個積磨嘅所在。Hanya terjadi perkembangannya kata Hades dan Sheol itu terjadi pergeseran makna kata pada zaman reformasi. Nah, 這句地獄啊，是講伊這希臘文 Sheol 加這 Hades 這個
希伯来文你讲的有变化，点这个咱人的话语改变的时阵。 Kata Hades dan Sheol itu diterjemahkan ke bahasa Inggris itu hell. 那依家翻入去这英文名做 hell。 Dan Martin Luther dalam bahasa Jerman itu Hölle. 那是讲点这德国文名做 Hölle。 Dan dalam bahasa Indonesia menjadi neraka. 英国印尼文来翻译变做地狱。 Padahal Hades dan Sheol itu menggambarkan satu realita alam kematian. 其实这个所有跟 Hades 意思是名做死亡的中间的空间。 Dan di dalam alam kematian itu ada dua tempat. Tempat di mana Allah tidak mau memalingkan mukanya, wajahnya kepada tempat itu. Di situ adalah kengerian, penyiksaan, penderitaan berada. Nah, 就是点这死亡中间有两个所在，就是一个所在名做地狱，就是上帝嫌回头去看伊滚卖，因为迄个所在有这个这个审判，甲有这个折磨。 Tuhan Yesus menyebutnya dengan metafora juga menyebutnya sebagai Gehenna. Nah, 耶穌基督個名對所在名做Gehenna的所在。 Gehenna ini sebuah tempat di Yerusalem di pinggiran kota untuk pembuangan sampah. Sampah dibakar, apinya tidak pernah padam, bangkai-bangkai hewan dibuang di situ dibakar. Nah,迄所在就是以色列人往即個死的物件，無論是濕水啦，還是講即個動物咧是植物即。 Itu adalah tempat penderitaan. Dan satu lagi tempat berkumpulnya orang percaya, orang yang terikat dengan perjanjian dengan Allah. Jadi di situ digambarkan bahwa Tuhan Yesus menjelaskan ketika orang mati akan masuk ke sebuah alam kematian dan ada dua tempat itu langsung dibagi. Orang percaya masuk ke tempat orang percaya, orang yang tidak percaya Yesus akan masuk tempat penyiksaan. Nah,意思就是耶穌基督講，咱人過身了後，咱人去這個空間，就是有可兩個所在，咱都愛去的。無論可能咱信主的人，咱個人是等於天堂；無信主的人是落去地獄。Ya. Ini realita alam kematian yang digambarkan Tuhan Yesus yang diwakilkan dengan kata Hades dan Sheol. Nah, barulah nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, nafiri terakhir berbunyi seperti yang tertulis di 1 Korintus 15, maka orang-orang mati, orang-orang percaya tersebut akan diberikan tubuh yang baru. Nah, 就是當耶穌基督過來到第二擺時陣，咱人會當得到一個。新的肉體和耶穌基督賜予咱 untuk menempati dan tinggal di dunia yang baru yang akan dibuat oleh Allah. Itulah masa depan kita. Dalam perjanjian lama, penggambaran ini sangat sedikit sekali digambarkan. Konsep dunia orang mati itu sangat sedikit sekali diceritakan dalam perjanjian lama. Tidak sebanyak di perjanjian baru. Padahal bangsa-bangsa di sekitar orang Israel itu memiliki gambaran kematian itu banyak. Ya. Nah, tetapi orang Israel dibatasi oleh Tuhan untuk tidak ikut-ikutan seperti mereka. Sebaliknya Allah menurunkan pengetahuan itu sepotong demi sepotong. Tidak diturunkan sekaligus pengetahuan itu. Tetapi setahap demi setahap lebih dari 1000-an tahun. Barulah setelah Tuhan Yesus datang, pengetahuan itu disingkapkan semuanya. Nah,然後耶穌基督來降生來到這世界時陣，伊將這統一這個人解釋給清楚。Mengapa seperti itu?
Karena manusia pada zaman Musa mungkin bahasanya adalah terbatas. 嗱，因為啲摩西時代，咱人嘅話語個無創造。 Bahasa di zaman Tuhan Yesus jauh lebih luas dan lebar, lebih tinggi penguasaannya. 嗱，因為到耶穌嘅時代嘅時陣，咱人話語已經改變了，發展啊真多。 Mengapa demikian? 咪第你看呢？ 300 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, itu ada satu bangsa kuat dari Macedonia dipimpin oleh Alexander Agung menguasai wilayah Timur Tengah. 耶穌基督一本來嘅時陣，300年以前，有一個國真厲害，名叫亞歷山大所管嘅。 Alexander Agung membawa bahasa Yunani ke Timur Tengah. 嗱，這個國王就將這個話語傳去這當中。 Bahasanya para filsuf. 啊，就是這希臘文。 Bertemu dengan bahasa Ibrani yang memang sebenarnya memiliki karya sastra yang tinggi pula. 嗱，加希伯來文參照這造成這新嘅話語。 Karena itu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, orang Israel memiliki pengetahuan dan pendidikan dan penguasaan bahasa yang tinggi yang sampai sekarang pun sudah cukup untuk menjelaskan realita dunia. 所以等到耶穌基督來到這個世界時陣，咱人嘅話語更加發展，更加強到一時陣。 Penguasaan bahasa ini penting sebab Allah tentu ada di atas pengetahuan kita. 嗱，咱人來明白了解這個話語真重要。 因為咱係上帝，個比嗰咱個較關於人嘅這個話語。 Ayub 36 ayat ke-26 mengatakan pengetahuanmu tak terbatas. 嗱，點知Ayub佢就講上帝嘅智慧，咱人冇辦法想嘅，冇辦法超過嘅。 Ya, tetapi firman Tuhan tetap harus diturunkan dengan bahasa manusia dan membutuhkan bahasa yang tinggi untuk menjelaskan itu. 嗱，但是有緣上帝話語都愛傳承給咱，透過咱人話語，咱人都愛了解。 Orang dulu tidak mengenal kata-kata seperti bakteri, Jupiter, atau internet. 嗱，過去人也唔明白這殺菌，這個網際網絡，加是這 Jupiter。 Orang sekarang dianggap lebih banyak mengenal realita. 嗱，當今日人過去人較最了解這現實。 Meski tidak semua, tapi misalnya seperti ini, kalau ada anak sakit perut, orang tua tahu, wah ini pasti karena ada bakteri atau salah makan. 是講當今嘅人知影這囡仔人無爽，腹肚痛，因為是殺菌。 Lalu diberikan obat. 然後也要去食。 Pada zaman Musa tidak seperti itu. 但是摩西時代無安尼款。 Bahkan ketika Miriam sakit kusta itu pasti ada semacam unsur supranatural di dalamnya. 嗱，小常即個明年調即個睇麻風病嘅時陣，也決定有一個原因。 Dan keterbatasan manusia itu digunakan oleh Allah untuk menegur dan membimbing, mendidik bangsa Israel. 嗱，即個原因上帝應該提起人來教導人，關於人錯誤話掉。 Nah itu yang terjadi. Orang sekarang sakit kusta dibawa ke rumah sakit ada obatnya. 嗱，甲當今嘅人無常，咱人有啥物病痛，是條麻風病，咱帶去攞根處。 Demikian dengan realita kematian tidak diturunkan secara utuh pada zaman Musa. 嗱，摩西時代即個傳統，是講即個上帝話語無一套傳用攏總傳播給人。 Tetapi orang Israel diminta Allah untuk menunggu sampai melihat ada satu realita di mana ada manusia yang telah disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga dengan tubuh yang baru. 嗱，然後上帝要給人等，有人出世個先犧牲點點未決定，然後死亡三日個後話多等，要給咱人知影，即個以色列百姓知影。 Dari fakta sejarah tersebut orang mengerti, oh ternyata ada kebangkitan tubuh yang seperti itu. Nah, 要給人知影，死亡了後個後話多等有新的肉體，給即個人明白。 Karena itu orang Israel diminta sabar menunggu. Berbeda dengan orang Mesir yang menerka-reka soal kematian. 嗱，所以以色列百姓上帝阻止個是，因人都愛有即忍耐心嚟期待嚟等。 埃及bilang bosan. Karena itu orang Mesir ketika ada raja mati perlakuannya berbeda, mayatnya harus diberikan balsem, dimumifikasi. Nah, 對這埃及人講，人過身了後，伊個肉體就甲還起來，是做這木乃伊。 Karena mereka percaya ketika mati tubuh ini nanti akan bangkit lagi. 因為咱有一個思想，一個想法，就是等這個肉體做這木乃伊會個活多等。
akhirnya dari pengetahuan yang menerka-nerka tersebut sekarang kan menjadi olok-olokan dan tertawaan kan. 那是不是当今安尼款？对当今的时代来看，过去安尼款的想法，人甲做木乃伊是不是一个笑话呢？ Jasad manusia yang pasti akan hancur bersama dengan akan menjadi tanah kembali. 那其实咱人肉体，咱人个死了后，已经烂去，甲土做一个。Karena itu ajaran agama orang Mesir jelas keliru karena menerka-nerka bukan berasal dari Allah. 所以啊，你这个埃及的这个宗教的教导是偏离唔对的。 Berbeda dengan orang Israel disuruh sabar, nunggu sampai Tuhan Yesus datang. 甲以色列民族无同，因人叫伊人多一年心等耶稣基督来的时阵。 Karena itu orang Kristen ketika ada yang meninggal tidak seperti orang Mesir, tubuhnya dimumi. 那所以咱人基督徒个性甲这个埃及人无同，咱人个性咱人肉体归土，咱无像埃及人甲还去。 Mumifikasi maksudnya dibuat jadi mumi. 是甲做木乃伊，就像这个埃及人的人。 Ketika mungkin ada yang diformalin itu beda. Formalin dengan mumifikasi adalah berbeda. Formalin itu maksudnya mungkin karena menunggu sanak saudara untuk melihat jasad. 那甲当今时代咱人签这冻针无同，这冻针意思是讲这个人要甲保存伊尸体伊亲人当中会看个几啊日，唔是甲还的。 Tapi orang Kristen percaya bukan jasad yang meninggal itu yang akan dibangkitkan, tetapi akan diberikan tubuh yang baru. 但是对咱基督徒来讲，咱人过身了，咱人的肉体唔是会当过互外倒转，但是耶稣基督来到第二摆时阵，伊个赐一互咱人新的肉体。 Dan sebelum diberikan tubuh yang baru itu orang Kristen percaya bahwa rohnya akan bersama-sama dengan leluhur kita atau bapa iman kita, yaitu bersama-sama dengan Abraham dan juga bersama-sama dengan Kristus di surga. 那但是对咱的耶稣信主的人，对包括耶稣基督的人，咱人相信咱人过身了后，咱人的灵魂去天国，去天堂，甲咱耶稣基督甲亚伯拉罕做一个。 Ini menjadi penghiburan bagi kita yang terikat perjanjian melalui penebusan Kristus. Kelak kita akan dipersatukan dengan orang percaya lainnya di surga. Nah, 这是对咱人信主的人一个大喜乐。上帝赐予咱的。 Ini pelajaran pertama mengenai kematian Harun. 这是第一个关于这亚伦个性的解释。 Selanjutnya dari kisah kematian Harun kita juga memetik suatu pengajaran, yaitu adanya fakta, tradisi, pewarisan keimaman yang harus diteladani sampai sekarang. Nah, 亚伦个性的这个故事，要甲咱人讲关于这个以色列大祭司这个职位的传承。 Kematian Harun ini menurut beberapa penafsir secara kronologis selisihnya hanya 4 bulan dengan kematian Miriam. 那有真侪一个解释关于这亚伦个性，甲这米利安个性的时间是有差不多4个月。 Jadi dapat dibayangkan betapa sedihnya Musa dalam 1 tahun kehilangan 2 orang sekaligus. 那所以呢，咱踮摩西这角度来看，伊真可怜，伊踮这4个月来，伊失去2个亲人。 Secara kronologis dari perikop yang kita baca, kematian Harun digambarkan bahwa Musa, Eleazar diminta naik oleh Tuhan ke atas gunung Hor. 那踮这个民数记有记载，上帝叫这亚伦、甲这摩西、甲这以利亚撒起去这个赫尔山。 Kemudian di atas gunung Hor tersebut, Allah meminta Musa untuk melepaskan jubah Harun, kemudian dipakaikan kepada Eleazar. 我喺山頂嘅時陣，上帝叫摩西脫這個亞倫嘅大祭司嘅衫，甲以利亞撒穿。 Ini bukan jubah sembarangan, ini jubah yang khusus dibuat untuk imam, mahal harganya dan dibuat secara khusus. 嗱，這大祭司嘅衫唔是真普通嘅衫，是專工做嘅，用個好嘅布料加這個物件嚟做嘅，是真貴嘅。 Dan jubah ini hanya imam yang boleh memiliki, orang lain tidak boleh, walaupun punya uang bikin jubah seperti itu nggak boleh memiliki. 嗱，這個衫只有這大祭司會當穿嘅，會當用嘅，別可人賣。 Ketika diberikan kepada Eleazar, di sini menjelaskan bahwa keimaman Harun sebagai pemimpin umat harus diturunkan kepada keturunannya seperti kepada perintah Allah di Bilangan 20:26. 嗱，這個亞倫嘅大祭司嘅衫，當和這個以利亞撒嘅囝穿嘅意思，表明講上帝講這個大祭司嘅職位嘅傳承，就是安尼行。 Keturunan Harun harus menjadi pemimpin umat seperti yang dikatakan Tuhan di Bilangan 16 ayat 40. 嗱，就是伊這個亞倫嘅囝就愛換這個因老爸來帶領這以色列百姓嘅民族。 Dan ini adalah ketetapan yang tidak boleh diganggu gugat. 嗱，這是上帝決定未當改變嘅，讓人改變。
Apa akibatnya jika ketetapan ini dilanggar? 有什么后果呢？从上帝这个决定，让人改变呢？ Jika ketetapan keimaman ini, tradisi keimaman penurunan kepada keturunan Harun ini dilanggar, maka akan menghasilkan suatu kekacauan masyarakat. 那伊后果就是当这个大祭司的职位的传承也无照上帝规律来行，伊这个以色列百姓的民族会乱去。 Seorang penafsir menjelaskan bahwa pewarisan keimaman dari Harun ke Eleazar ini adalah kisah pertama dari sebuah kisah yang besar tentang keimaman di Israel. 那有一个解释家安尼款讲，这个大祭司为亚伦传承予伊的囝以利亚撒，就是头一摆这个祭司的职位，这个接班人的经营头一摆。 Selanjutnya penafsir tersebut mendapati bahwa di kitab Hakim-Hakim ternyata pewarisan keimaman itu tidak diteruskan kembali. 那但是这圣经材料记载，点这四世纪，这个大祭司的职位的传承。 无照规律来行，这么时代。 Di Hakim-Hakim 20 Hakim-Hakim terakhir, Hakim 21 ayat 25b dijelaskan bahwa di situ semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. 点这四世纪第21章第25节的下半段有记载，有真多人跟到伊家己所想对的来做，所以这个大祭司这个职位。 传承变乱了， masyarakatnya menjadi kacau. Nah, 这个以色列民族乱了。 Kemudian diberitahu bahwa di kitab Samuel, Imam Eli yang bukan keturunan Harun berhasil menduduki tahta keimaman. Nah, 然后这个亚伦这个大祭司的职位，不是传回后代，变好这个以利亚先大祭司了去。 Keimaman Eli menghasilkan masyarakat yang kacau. Nah, 这以利大祭司造成。 这个以色列民族的社会乱了， hingga berujung pada bangsa Israel menolak Allah sebagai raja, tapi menghendaki raja manusia. 那是到这个以色列民族无尊敬上帝，无敬畏上帝，成为人的领导者，因人叫上帝赐予因人一个国王。 Selanjutnya keimaman Harun dan keturunannya berhasil ditegakkan kembali dalam kepemimpinan Salomo, di mana Imam Zadok menjadi imam di bait suci. 那然后这个亚伦这个大祭司的职位的传承搁再恢复倒转，就是点这所罗门王时代有这个沙敦大祭司的时阵。 Jadi secara teologi ada gambaran yang menjelaskan, ada korelasi bahwa kekacauan pewarisan keimaman akan menghasilkan kekacauan bangsa. 那然后这个一个国家是一个民族的乱，伊有连带关系，就是这个大祭司的职位的传承无做得好。 Sebenarnya prinsip ini masih berlaku sampai saat ini. 其实安尼款的这个历史各有当有做做这时阵。 Ketika gereja yang memelihara tradisi dari bapak-bapak gereja tidak berhasil bergandengan tangan dan mempengaruhi pemimpin politik dan dunia pendidikan, maka gereja tersebut tidak menghasilkan dampak yang signifikan dalam masyarakat. 这个传承大祭司传承就是当今的教会，也是无办法影响到这个教育还是政治会造成这社会的乱去。 Di sini saya sedang tidak mengatakan bahwa kita harus mendirikan negara Kristen, karena di Alkitab tidak ada diajarkan bahwa orang Kristen harus mendirikan negara Kristen. 那所以我唔是要讲咱人成为是基督徒咱人都爱成立一个基督的国家，还是做一个政府。 Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen harus menjadi garam dan terang bagi negara dimanapun ia hidup. 那但是这个圣经甲咱讲，咱人成为一个基督徒，咱人都爱成为一个光、一个盐，占这个世界。 Orang Kristen harus bekerja agar negara tersebut beroleh kemakmuran. 那这个基督徒都爱成为一个祝福，占这所拿的国家。 Gereja yang tidak lagi mempengaruhi kepemimpinan politik dan tidak bisa lagi mempengaruhi dunia pendidikan akan mengakibatkan terciptanya masyarakat yang hedonis, tidak patuh pada otoritas dan memiliki semangat post-truth. 那总是这个教会也无够有这影响，对这个教育，还是对这个政府会造成这个社会无尊重政府的权限，还是讲无伊能有家己看无视真相。 Istilah post-truth atau pasca kebenaran memiliki definisi dari Kamus Cambridge adalah sebuah perilaku orang yang lebih suka dengan gagasan isu yang tidak jelas, percaya kepada diri sendiri daripada percaya kepada kebenaran
yang didirikan atas fakta sejarah dan teori yang solid. 那这无私真相的意思有讲的就是这个人相信这个谣言，无相信这个现实的事实的代志，伊能相信家己，所以这个会乱的这个国家还是这个民众。 Situasi seperti itu yang terjadi saat ini bukanlah situasi baru, tetapi situasi lama yang sudah dituliskan di kitab Hakim-Hakim. 那当今所发生的事件，唔是一个历史来，但是已经有记载踮这史诗记。 Tetapi anehnya banyak orang beranggapan bahwa pola pikir masyarakat seperti ini, saat ini, seperti kita ini, adalah bentuk masyarakat yang maju, berteknologi tinggi, dan menunjukkan peradaban yang tinggi. 但是对咱人当今这时代的人来看，因为当今的人来看，当今的这个环境所发生的代志，是因为咱人的科学已经真贵了，咱人的文化改变真多了。 Masyarakatnya berteknologi tinggi tetapi memiliki sikap acuh tak acuh. 但是虽然讲咱人的这个科学已经进步，教育已经进步，但是咱人无相信这个教育，还是咱人相信咱家己呢。 Alkitab katakan jelas masyarakat seperti itu adalah masyarakat yang keliru. 那圣经才甲咱讲咱人有看，你看是话，咱人是唔对的。 Itu adalah kebobrokan. 那这是真偏离的这个想法。 Situasi yang terjadi di masyarakat di kitab Hakim-Hakim terakhir adalah implikasi bahwa tradisi pewarisan keimaman yang terjadi di bilangan tidak diteruskan, yang dari keturunan Harun tidak diteruskan. 那当今这是件代志发生的，就是表明讲，这个大祭司的职位的传承无做无好所以会变安尼。 Dari hal tersebut mengakibatkan kebobrokan masyarakat yang saat ini kita kenal ya. 那就是造成这当今的社会安尼乱。 Situasi itu paralel dengan situasi saat ini, di mana gereja tidak lagi berdaya mengontrol peradaban manusia. 那因为咱人的当今的教会变无迄个作用，无办法这个影响了这个教育甲这个科学的发展。 Itu sudah terjadi sejak dari abad 16. Dominasi gereja atas pendidikan itu disingkirkan dari universitas. 那这个已经发生在16世纪以前，这个教育。 这个教会已经就插往在这教育里面。 Dimulai dari revolusi Prancis, dominasi gereja atas negara disingkirkan, akibatnya lahirlah masyarakat yang mengusung semangat post-truth. 那这个代志发生就是在这法国，伊人无相信这教会来帮这国家，所以将这教会插往这国家，伊人相信这无私真相。 Saat ini orang mengidentifikasi diri dengan beraneka macam sebutan untuk generasi. 那当今的时阵，真侪人有讲这时代人有真侪款看法。 Kita mengenal ada istilah generasi baby boomers, generasi milenial, generasi Z dan lain-lain. 那咱有讲比如讲人讲当今千禧一代，还是这Z世代的人。 Sekolah pun berlomba-lomba mengikuti definisi tersebut biar tidak ketinggalan zaman. 那 真侪学堂比赛，因人关于这个关的教导的时代， Sehingga desain belajar khusus untuk generasi milenial. 是到安尼款的堂读关于这先期一代，还是Z世代的人的这个教育。 Maka sekarang ada kursus-kursus bagaimana cara mengajar milenial, bagaimana mengajar anak generasi Z dan lain-lain. 那所以当今出现真侪教育教导，安怎教这先期一代的囡仔，还是Z世代的囡仔。 Hati-hati di balik hal-hal seperti itu yang ditawarkan dunia, bisa jadi itu adalah tipuan sesat. 那所以咱人要小心，关于安尼款的教导，互咱人唔能偏离。 Pew Research, sebuah lembaga terkenal survei lembaga survei terkenal di Amerika itu juga mendefinisikan generasi milenial. 踮这美国有一个机构来做考察，来调查这关于这先期一代还是Z世代囡仔的教育。 Digambarkan oleh Pew Research, generasi milenial adalah generasi yang anti-religius, sulit berkomitmen, tetapi memiliki kemampuan untuk berteknologi tinggi, ide-idenya lebih cemerlang. 那对这机构的调查的结果就是，这个先期一代囡仔，因人反抗这个宗教，甲因人真歹沟通，但是因人有真贵的智慧。 Apa sih yang hendak disampaikan oleh lembaga Pew Research dengan menyajikan penemuan-penemuan seperti itu? 那其实这个机构要讲什么好呢？ Mereka tidak lain ingin membangun persepsi publik
agar kita memaklumi apa ya tingkah laku generasi saat ini. 嗱，就是因人無大眾知影，咱人就愛包容了解這個千禧一代嘅囡仔。 Saat ini semua anak main game, terjebak kepada kecanduan internet dan lain-lain. 嗱，當今這時代嘅囡仔，人只有講以這個手機，以這個網際網絡呢。 Jadi saat ini jika ada orang tua yang di rumah mengajar mereka anak untuk membaca Alkitab, mencoba menghafalkan ayat Alkitab atau menghafalkan katekismus, mengajarkan kepatuhan terhadap Tuhan dan patuh terhadap gereja dan orang tua dianggap ketinggalan zaman. 嗱，這時陣若是有時大人教導嘅囡仔，就愛過來讀聖經，學習關於這個基督嘅道理嘅教導，因人就愛了解，這個是唔對嘅，對因人來講。 Sikap tersebut dianggap sikap yang konservatif, dianggap bertentangan dengan natur anak zaman sekarang. 嗱，因人嘅講法就是講，你若是安尼，就是甲當今嘅千禧一代囡仔嘅想法相反。 Ini yang terjadi saat ini, semua orang melakukan apa yang menurut mereka baik, menurut pandangannya sendiri. Mirip di kitab Hakim-Hakim. 嗱，這個時陣嘅發生嘅代志，甲士師記迄時代所記載嘅上，所有嘅人做嘅代志，認為人對嘅人去做。 Saya tegaskan sekali lagi, jika gereja tidak lagi mendominasi pendidikan dan pemerintahan negara, memberikan pengaruh kepada mereka, dampaknya adalah kekacauan masyarakat. 嗱，所以我要提起咱人大家，咱人成為新主人，即個教會也無辦法，即影響落即教育，還是講即政治，即個社會就會亂了。 Dampaknya sebenarnya dampak dari semangat post-truth itu dapat kita lihat saat ini. 即個無視真相嘅人嘅想法，當今真多了，咱人都愛小心。 Kita bisa melihat saat ini betapa kesulitan pemerintah mengendalikan masyarakat yang tidak lagi patuh terhadap otoritas. 當今咱人當看真多國家無辦法控制伊嘅即個人民，因為即人民無尊重即個政府了。 Semua negara pada akhirnya kewalahan menghadapi orang yang tidak percaya bahwa COVID-19 ini adalah pandemi yang sungguhan. 嗱，真多國家無辦法讓伊人民了解關於即新冠肺炎是事實嘅代志。 Banyak masyarakat yang percaya bahwa COVID-19 hanyalah teori konspirasi dan akal-akalan sekelompok orang untuk mencari uang. 因為當今人變做安尼時候，即新冠肺炎是人造成嘅即個殺菌，要來想貪錢嘅。 Apapun itu orang lebih percaya kepada isu daripada fakta. 真多人相信即謠言，無相信即個現實嘅代志。 Itulah gambaran dari semangat post-truth. 嗱，這個就是無視真相嘅人嘅當今嘅想法。 Inilah gambaran bahwa kekristenan tidak lagi berpengaruh terhadap peradaban manusia, yaitu terjadi keruntuhan moral dan ketidaktertundukan pada otoritas. 嗱，這就表明講咱人基督嘅教育無辦法影響到當今嘅人嘅想法。 Inilah pelajaran yang dapat kita petik dari kisah kematian Harun. 嗱，這就是咱人會當學習到點亞倫死嘅故事。 Perikop ini menjelaskan adanya pewarisan keimaman yang harus dipertahankan oleh bangsa Israel. 嗱，這個亞倫死這個今集咱學習就是關於這大祭司嘅職位嘅傳承。 Tradisi pewarisan keimaman Harun kepada keturunannya tersebut baru terhenti ketika Yesus Kristus turun ke dunia dan menjadi imam besar bagi kita. 嗱，這大祭司嘅職位嘅傳承停止維持到耶穌基督來嘅時陣。 Kemudian Tuhan Yesus mengatakan gereja adalah institusi yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melanjutkan tradisi ini. 然後耶穌基督講，命令講，這個教會就是大祭司嘅職位嘅傳承嘅時代。 Dari pola tersebut kita melihat bahwa kegagalan pewarisan keimaman Harun kepada keturunannya menghasilkan kekacauan moral pada bangsa Israel. tapi咱有看這大祭司嘅職位嘅傳承嘅接班，做無勢，就會造成這個社會嘅亂。 Sedangkan kegagalan pewarisan otoritas gereja untuk memengaruhi pemerintahan dan pendidikan menciptakan kekacauan moral pada manusia. 嗱，事實上當今嘅教會無法影響到這個教育加這個政治，會造成當今嘅社會嘅亂。 Menciptakan manusia yang tidak tunduk pada otoritas dan menciptakan manusia yang memiliki semangat post-truth. 就是創造變有成為無尊重政府嘅人，還是講相信這無視真相嘅人呢？ Mari kita sebagai orang percaya jangan mudah menyerah atau terbawa arus dunia ini. 所以咱人成為新主嘅人，咱人唔通真緊就導航。 Sebagaimana Nuh dan keluarganya tetap setia kepada Allah, sehingga hanya ia dan keluarganya yang diberikan wahyu untuk membuat bahtera. 咱人就合攝即個挪亞嘅人嘅家庭，
因人对上帝忠心，所以互上帝因阮做这大船互因人。 Demikian firman Tuhan. Nah,这就是咱今仔日要合适上帝话语。 Saya mohon Bapak Timin untuk menutup dalam doa. 咱必须进入祈祷。阮人点天父，阮人感谢你，因为你的赐福，互阮人今仔日你，互阮人听到你合适你的话语，阮人愿今仔日阮人所合适的话语，求你肯定阮人心内，互阮人为成为一个祝福，对阮人家己，也对阮人身边的下斗的人，互阮人行为出来，阮人所听今仔日的话语，阮的祈祷交到奉靠主耶稣基督名求，阿门。
bersyukur atas respon firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan boleh langsung diberikan ke gereja Kalam Kudus, Selat Panjang, atau transfer lewat rekening gereja Kalam Kudus. Mari kita angkat lagu pujian memperkenankan hati Tuhan. Untuk doa persembahan kami persilakan Miss Christine. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan, sehingga pada saat ini kami masih dapat mengikuti ibadah. Meskipun ibadah kami saat ini masih online ya Bapa, tapi kami masih bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap kesehatan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menjagai kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat jemaat kami yang mengalami lemah tubuh. Tuhan yang tahu apa penyakit mereka, tapi Tuhan setiap pengobatan, setiap obat ataupun makanan yang dikonsumsi, biarlah itu menjadi sumber kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan begitu juga buat jemaat kami yang sedang mengalami masalah ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan selalu menyertai mereka. Bapa yang baik, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan, kami menyerahkan setiap pemerintahan kami, baik dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan setiap keputusan, kebijaksanaan yang mereka ambil itu untuk kebaikan kami juga ya Bapa. Dan biarlah setiap kami warga negara dapat mengikuti protokol kesehatan ataupun peraturan yang telah ditetapkan ya Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini kami juga berdoa buat sekolahmu, Sekolah Kristen Kalam Kudus, di mana pada saat ini Tuhan kami masih belajar online maupun ada yang sudah tatap muka, tapi kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap proses belajar mengajar ya Bapa. Biarlah Tuhan yang mempermudahkan. Tuhan berkati juga setiap anak didik yang mengikuti proses belajar ini ya Bapa, agar mereka dapat mengerti apapun yang telah kami guru-guru berikan kepada mereka. Dan Tuhan juga berkati setiap orang tua yang mendidik dan mengajar mereka di rumah ya Bapa. Biarlah kerjasama antara guru dan orang tua dapat terjalin dengan baik. Bapa yang di surga, buat keluarga kami, pribadi lepas pribadi yang ada di kota Selat Panjang maupun yang di luar kota Selat Panjang, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah penjagaan-Mu selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan dalam bentuk materi. Biarlah Tuhan, persembahan kami ini dapat dipergunakan oleh gereja-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami, namun terlebih dahulu ampuni kami dari setiap kebersalahan dan dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Allah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah dan mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau berkumpul bersama-sama dengan keluargamu. Jadilah berkat, jadilah kekuatan, jadilah pelaku-pelaku firman di tengah-tengah mereka. Saat ini arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosamu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, menopang hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan mendengar warta jemaat. Mohon Bapak Ibu dapat mendengar warta dengan baik, karena ada beberapa hal warta yang memang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita secara pribadi ataupun secara kelompok ataupun cross. Warta yang pertama, Gereja Kristen Kalam Kudus Selapanjang dan Batam sampai saat ini ibadahnya masih online. Tetapi meskipun online, tetaplah kita sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk mengikuti ibadah dengan baik. Tetaplah hormat dan sopan di hadapan Tuhan dengan berpakaian yang rapi, dengan tidak sambil berbicara atau sambil makan, tetapi berikan waktu yang terbaik untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ajak orang-orang yang ada di rumahmu atau ingatkan teman-temanmu untuk bersama-sama beribadah di setiap hari Minggu jam 6 sore. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, warta yang kedua adalah ibadah tengah minggu kita, yaitu cross. Mari ikuti arahan atau panduan dari cross leader untuk dapat memandu teman-teman semua, saudara-saudara semua untuk mengikuti ibadah tengah minggu kita atau cross, karena di cross inilah kita boleh saling membangun, saling memperlengkapi, saling mendukung, saling sharing, saling menguatkan dan lain sebagainya. Maka jangan tinggalkan cross, tapi setialah juga di dalam ibadah tengah minggu, yaitu di cross kita masing-masing. Dan warta yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada bulan depan, bulan September, tepatnya di 13 September, Gereja Kristen Kalam Kudus Selapanjang berusia 52 tahun. Ini satu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga gereja kita terus dipimpin oleh Tuhan sampai perjalanan 52 tahun. Untuk itu, Bapak, Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Memang mungkin nanti kita tidak bisa ibadah secara bersama di gereja, kita merayakannya di rumah kita masing-masing atau di cross kita masing-masing, tetapi di dalam ibadah itu tetaplah bersyukur karena semuanya terjadi karena kemurahan Tuhan. Dan jangan lupa untuk setiap cross yang ada, kami mohon untuk bersama-sama mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-52. Jadi jika Bapak Ibu juga ingin mau sumbang acara seperti pujian atau kesaksian dan lain sebagainya,
cepatlah hubungi cross leader agar cross leader juga dapat menghubungi para hamba Tuhan yang ada di gereja untuk supaya didaftar dengan baik sebagai bentuk ucapan syukur kita di dalam ibadah merayakan HUT gereja kita yang ke-52 tahun. Bapak, Ibu, dan saudara, warta yang berikutnya adalah setelah panjang memang dalam saat ini memang dalam keadaan yang baik, tetapi itu jangan membuat kita terlena. Tetaplah memiliki pola hidup yang sehat, hidup yang bersih. Tetaplah memakai masker, rajin cuci tangan, dan jika berkumpul dengan banyak orang, bersihkanlah dirimu dengan baik. Mari kita bersama-sama dengan pemerintah menjalankan protokol-protokol kesehatan sambil kita berdoa agar corona ini juga berlalu dari Indonesia dan berlalu dari dunia ini. Dan warta yang terakhir, jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan perpuluhan, atau persembahan yang lain, Bapak Ibu dapat memberikannya langsung datang ke gereja atau melalui nomor rekening yang disediakan oleh gereja. Nomor rekeningnya ada di bawah ini. Demikian warta gereja saat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.